بسم الله الرحمن الرحيم. يا دنيا ولست ممن مشى بجلباب العاصي، للأخرى قلبي يحيا غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا غري خيري يا دنيا، للأخرى قلبي يحيا غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا غري خيري يا دنيا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai pembahasan kitab Fususul Hikam. Jadi sebenarnya yang kita kaji ini adalah kitab Fususul Hikam karya daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi, merupakan karya masterpiece-nya. Ada lagi satu kitabnya yaitu Futuhat Al-Makkiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kita sebagaimana ngaji kitab, mengaji mulai dari mukaddimah kitab. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada ala qulubil kalim. Jadi kita akan sekarang membahas ala qulubil kalim. Semua realitas ini adalah ayat, kalimat, dan kitab. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan riwayat-riwayat para maksumin alaihissalam, manusia diibaratkan sebagai ayat. Jadi yang kita ingin sebenarnya maknai di sini adalah kalim. Tapi kita memberikan pendekatan dengan ayat manusia diibaratkan sebagai ayat, kalimat, dan kitab. Setiap gejala, setiap fenomena, setiap peristiwa, setiap entitas, setiap wujud itu semua merupakan tandanya, yakni ayatnya, ayat hak subhanahu wa ta'ala, ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya merupakan ayat-ayat Tuhan. Ayat sendiri tentu kita sudah memahami arti secara lafaz, secara kata itu adalah tanda atau alamat. Nah, ayat, alamat, atau tanda itu dapat ditemukan baik di alam luar, alam eksternal, alam luar, dan pada diri manusia. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afaq jamak daripada ufuk, yang bisa diterjemah horizon. Tapi yang dimaksud di sini afaq yakni alam jagat ini. Jadi ayat kita maknai, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk, di segenap alam, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bahwa Tuhan itu adalah hak.
Ada yang memaknai kekuasaan Tuhan adalah hak. Tapi ya lebih kita bisa memaknai bahwa Tuhan itu adalah hak. Nah, ufuk mengacu pada makrokosmos, sedangkan diri mereka mengacu pada mikrokosmos. Jadi kalau di dalam irfan maupun filsafat banyak digunakan istilah makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos yakni alam, alam secara keseluruhan. Mikrokosmos yakni manusia. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa penanda atas hak Subhanahu wa taala adalah alam dan diri manusia sendiri. Kosmos atau alam dan diri adalah dua kenyataan yang di dalamnya manifestasi hak dapat disaksikan. Dalam filsafat diyakini bahwa antara sebab dan akibatnya terdapat kesesuaian dan keidentikan secara sempurna. Jadi ada istilah di dalam filsafat sinkhia tamma. Dalam artian mustahil sesuatu itu keluar darinya sesuatu yang kontradiksi dengan dirinya, sesuatu yang berlawanan dengan dirinya. Poin yang sangat penting ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan kata ayat. Jadi sesuatu yang keluar dari sesuatu itu adalah tanda bagi sesuatu itu. Yakni dalam pendekatan ontologi, kata ayat menggambarkan bahwa wujud hak Subhanahu wa taala adalah asli. Dan semua yang lainnya masiwallah adalah ayat-ayat atau tanda-tandanya. Oleh karena itu semuanya adalah tandanya, kalimatnya, dan kitabnya. Manusia ketika mencapai kesempurnaan makam insan kamil, maka ia menjadi salinan seluruh kitab-kitab eksistensi. Dalam artian kalau seseorang atau manusia menjadi insan kamil, maka segala realitas itu semua terjelma pada dirinya, yakni dia menjadi salinan seluruh realitas. Apa saja yang ada di alam, dari akal pertama hingga materi pertama, ya kalau kita sudah mengenal silsilah atau hierarki eksistensi, maka kita mengenal susunan daripada alam-alam ini. Diawali dengan alam akal hingga alam materi. Jadi mulai dari akal pertama, ya, yakni di alam akal ada juga lagi tingkatan-tingkatan. Jadi akal sendiri, di alam akal sendiri terdapat tingkatan-tingkatan. Kalau di dalam filsafat peripatetik dikenal misalnya sampai 10 tingkatan akal. Mulai akal pertama sampai akal 10. Tapi di filsafat seperti hikmat muta'aliyah dengan iluminasi itu tidak dibatasi 10 akal. Jadi diawali dengan akal pertama hingga materi pertama. Materi pertama terdapat pada dirinya, terdapat pada diri insan kamil. Bahkan terdapat suatu hakikat tambahan, yaitu fana dan baka, serta pencapaian
pada kedudukan Qaba Qausain, yaitu maqam wahidiyah, dan kedudukan adna yaitu maqam ahadiyah. Saya sedikit lagi tuliskan supaya kembali kita ingat. Jadi secara pendekatan irfan dan juga filsafat, bahwasanya setelah hak subhanahu wa ta'ala terdapatlah tingkatan-tingkatan alam, dimulai daripada alam akal, kemudian alam misal, dan paling bawah adalah alam materi. Nah, tadi disyaratkan bahwa tidak hanya semua realitas alam itu terdapat pada insan kamil, ya, insan kamil, bahkan ia juga mendapatkan kedudukan fana dan baka dan mencapai makam wahidiyah, ya, wahidiyah dan ahadiyah. Yang di ayat suci Al-Quran menurut Urafa, wahidiyah itu adalah Qaba Qausain, sementara ahadiyah adalah adna, ya. Nah, ini, ya, Qaba Qausain dan adna itu tidak di alam akal tapi di atasnya. Yakni dia ada istilah rusuq rububih, ya, yang istilah irfan disebut dengan ta'ayyun pertama atau awal dan ta'ayyun sani, ya. Jadi insan kamil memiliki kedudukan yang melampaui semua alam ini dan masuk pada suq rububi ini, ma'rifatnya, hingga makam ta'ayyun pertama, ya, ta'ayyun kedua dan ta'ayyun pertama. Dengan demikian, jika seseorang menelaah dan meneliti lembaran eksistensi nafs dirinya, ia telah menelaah seluruh hakikat-hakikat. Bahkan ia akan menemukan bahwa seluruh alam merupakan penyebaran manifestasi dan penampakan manifestasi hakikat insan kamil. Jadi jika kita mampu sebenarnya menelaah nafs kita, menjelajahi nafs kita, maka kita akan menemukan ma'rifat-ma'rifat yang merupakan manifestasi daripada hak subhanahu wa ta'ala yang tingkatan-tingkatannya ini, ya, bahkan sampai melewati. Di sinilah mungkin kita bisa maknai lebih dalam lagi dari riwayat man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, nafsnya, sungguh ia mengenali Tuhannya. Olehnya Urafa itu tidak terlalu misalnya mengajarkan kita menjalani perjalanan kesempurnaan dengan ma'rifat eksternal diri, ma'rifat afak bisa disebut sebagai mukaddimah untuk ma'rifat yang lebih dalam. Ada
istilah di dalam irfan tafakkur. Tafakkur yakni bagaimana kita tafakkur untuk memahami hakikat Tuhan, hakikat tauhid, ya. Tapi tafakkur terhadap alam itu hanya akan memberi pengetahuan husuli, pengetahuan teoritis istilahnya, tidak akan membawa pada pengetahuan syuhudi, ya. Pengetahuan yang membawa pada syuhudi adalah ma'rifat nafs, karena kita mendapati diri kita, hakikat diri kita sendiri. Itu pun sebenarnya nanti pada tahap terjadi ketika diri bersih gitu, yakni diri sudah bersih dan siap untuk menerima tajalli ilahi. Ilustrasinya, kalau tidak salah Imam Al-Ghazali, jadi kalbu ini ibarat cermin yang mana ia banyak dikotori, ya, ia banyak menemukan kotoran. Kalau manusia mampu menghilangkan seluruh kotoran dengan jalan membersihkan kalbunya, menyucikan kalbunya, maka ia akan menjadi bening, jernih, sehingga semua apa yang istilahnya nanti memantul atau mengemanasi atau memancar itu akan terlihat dengan jelas, akan tersaksikan dengan jelas. Jadi kalau dia kotor tidak bisa, tapi kalau dia bersih semuanya akan tersaksikan. Demikianlah sebenarnya. Jadi Tuhan kan pada hakikatnya tidak pernah menahan pemberiannya. Tuhan adalah istilahnya mahajud, maha memberi, wahhab, ya, tidak terputus-putus pemberiannya dan mengalir apa saja yang akan teralir olehnya. Hanya yang daya menerima ini yang kurang, seperti kita ini semua, hanya daya terima kita yang kurang, sehingga sekadar kemampuan kita yang kita bisa peroleh. Hari ini mungkin sekadar pengetahuan husul yang kita bisa peroleh, tapi pada hakikatnya lebih jauh daripada pengetahuan husuli adalah penyaksian syuhudi. Seperti misalnya kita dengan burhan nazam, burhan keteraturan, burhan adanya tujuan alam ini, sampai kepada tauhid secara pengetahuan husuli. Tauhid, di mana tauhid terdiri dari perbuatan, zat dan zat. Tapi bagi seorang arif yang bersih kalbunya, bukan hanya pengetahuan dalam bentuk di pemikirannya, tapi ia sampai menyaksikan kenyataan itu. Misalnya tauhid perbuatan, memang dia menyaksikan realitas bahwa di balik seluruh perbuatan yang terjelmah di seluruh alam ini, ya itu tidak lain adalah dari hak subhanahu wa ta'ala. La mu'assir fil wujud illallah. Insan kamil dari aspek mengumpulkan nama-nama dan sifat-sifat serta mazhar itu tidak lain sebenarnya adalah tajalli, manifestasi kauniyah. Jadi dia sendiri adalah maujud fakir,
Jadi insan kamil itu dari aspek dia mengumpulkan nama-nama dan sifat-sifat serta masar-masar kauniyah adalah fakir, adalah butuh, adalah hamba. Sementara dari aspek mempunyai sisi malakuti, ia adalah kalimat, ia terpilih dan pilihan, mustaba. Jadi dia punya dua sisi. Sisi dia mengambil dari Tuhan, ya. Sisi dia senantiasa meminta kepada Tuhan, ya dia adalah hamba. Dia adalah fakir. Dari aspek bahwa dia mempunyai sisi malakuti, ia adalah kalimat, ia adalah pilihan Tuhan. Ya. Sebenarnya semakin tinggi kedudukan sebuah maujud, sebuah eksistensi, butuhnya itu kepada Tuhan semakin besar. Ya. Justru kalau semakin jauh dia kepada Tuhan, ya semakin sedikit permintaannya. Kan kita lihatlah misalnya fenomena kehidupan kita ini kan, ya. Atau bandingkanlah misalnya bebatuan dengan tumbuhan. Ya. Kebutuhan batu misalnya, ya tidak seperti kebutuhan tumbuhan. Kebutuhan tumbuhan lebih besar daripada kebutuhan batu. Batu ya disimpan di sebuah tempat, istilahnya kita tahu apa kebutuhannya, tapi pasti dia mempunyai kebutuhan untuk tetap keeksisannya, ya mungkin untuk mempertahankan dirinya, misalnya dia juga mempunyai kebutuhan tertentu, ya karena dia punya daya tolak dan daya terima. Tapi coba lihat tumbuhan, untuk tumbuh dia banyak sekali dia punya kebutuhan dibanding dengan batu. Dia butuh air, butuh matahari, butuh sari-sari makanan, mineral, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita bandingkan lagi tumbuhan dan hewan, di samping apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ditambah lagi oleh hewan misalnya. Hewan sudah mulai mungkin mempunyai sebuah bentuk kebutuhan yang bersifat pengetahuan, yang mana tumbuhan mungkin kita tidak saksikan, tapi pada hakikatnya mungkin butuh, tapi dalam tingkatan rendah. Hewan sudah mulai mempunyai panca indera, butuh melihat, butuh mendengar, bahkan mungkin hewan butuh berkhayal, ya, daya khayal, ya. Coba lihat hewan, dia punya juga kemampuan, dibilang ada rumah di sana, mungkin ada ikannya misalnya, ya. Saya coba-coba ke sana, ya. Dan lain sebagainya. Ia adalah tangan Allah, yadullah, dan mata Allah. Ini insan kamil. Ia adalah tangan Allah dan mata Allah. Jadi insan kamil dari sisi ciptaan ia menghamba dan penuh kepatuhan, dan dari sisi malakuti ia menyampaikan tentang kesempurnaan dirinya. Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, "Wallah ma kala'atu baba Khaybar bikuwatin jasadin inniyah." Bukan, bikuwatin jasadan. Ya benar kayaknya. Jasadin inniyah. Jasadaniyah, adakah jasadaniyah? Ya sepertinya ini jasadaniyah, ya. Lakin bikuwatin ilahiyah. Tapi tidak ada jasadan. Jasadin inniyah, jasadaniyah. Ini saya juga tidak merujuk tadi bacaannya ini. Wallah ma qala'tu baba Khaybar bikuwatin jasadaniyah. Saya pikir begitu. Lakin bikuwatil ilahiyah. Demi Tuhan aku tidak mencabut pintu Khaybar dengan kekuasaan jasadiyah. Atau saya salah tulis, ada tambahan huruf nunnya mungkin.
Ya. Jadi ini tambahan ke itu nun, jasadiyah, ya. Jasadiyah. Kalau jasadiyah berarti alif nunnya tambahan atau memang sudah betul jasadaniyah. Oke. Akan tetapi dengan kekuatan ilahiyah. Manusia ketika ia menjelma sebagai ayat paling besar. Jadi kita semua ayat. Jadi tidak ada realitas ini, bahkan kejadian ini, melainkan semua ayat Tuhan. Akan tetapi ayat ini juga bertingkat-tingkat. Ada ayat misalnya posisinya sangat rendah. Ada ayat posisinya pertengahan. Dan ayat yang paling besar dan kalimat paling sempurna adalah insan kamil ini. Ya. Jadi manusia ketika ia menjelma sebagai ayat paling besar dan kalimat paling sempurna, maka kalbunya dapat menerima emanasi wahyu dan ilham. Maksudnya pencurahan wahyu dan ilham. Apakah itu wahyu tasyri'i yang dikhususkan kepada para nabi alaihimussalam? Jadi ada yang kita sebut dengan wahyu tasyri'i. Ingat pada pembahasan insan kamil ketika kita membahas tentang nabi, kenabian. Jadi ada nabi ta'arifi namanya, ada nabi ta'arifi dan ada nabi tasyri'i namanya. Atau nabi amma dan tasyri'i. Nah, nabi tasyri'i ya mendapatkan wahyu tasyri'i. Tapi nabi ta'arifi yakni bukan nabi tasyri'i itu mendapatkan ilham. Apakah itu wahyu tasyri'i yang dikhususkan kepada para nabi alaihissalam ataukah wahyu ilhami yang dapat sampai kepada wali Tuhan yang bukan seorang nabi? Apakah itu dalam kondisi tidur ataukah dalam kondisi sadar? Semuanya berhubungan dengan kalbu manusia. Jadi bagi para wali Tuhan itu mendapatkan ilham. Ilham sebenarnya adalah sejenis wahyu atau wahyu itu sendiri. Tapi dia bukan wahyu tasyri'i. Mereka mendapatkan ma'rifat, rahasia-rahasia atau batin dari realitas ini. Makanya wali Tuhan itu ya istilahnya pengetahuannya banyak berhubungan terhadap rahasia-rahasia ilahi. Bahkan rahasia-rahasia maujud ini, ya. Seorang wali pada dasarnya menjadi tempat tajalli nama-nama ilahi, dan sesuai dengan nama ilahi itulah dia mempunyai kekuatan dan kemampuan. Misalnya ada wali Tuhan, ya, jadi jangan pikir cuma misalnya Nabi Isa alaihissalam yang hanya bisa menghidupkan orang mati. Wali Tuhan juga bisa menghidupkan orang mati. Tapi dia tidak disebut mukjizat kalau pada wali. Biasanya dia disebut karamah. Dia disebut sebagai karamah. Tapi bahwa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, dan berbagai hal-hal yang supranatural itu bisa dicapai oleh seorang wali. Sesuai dengan nama-nama ilahi yang bertajalli pada dirinya. Ya. Ada kisah seorang wali Tuhan jalan-jalan bersama dengan muridnya.
tiba-tiba dari depan mereka ular besar menuju ke arah mereka. Wali Tuhan itu hanya bilang mut, mati itu ular, langsung mati. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanannya. Tentunya si murid ini pasti dia ketakutan. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Setelah itu sepertinya dia mungkin mengantar wali ini ke rumahnya. Setelah itu dia balik. Menurut penjelasannya sang murid ini, saya pergi lihat lagi itu ular, apakah benar dia mati? Ya. Sekalinya dia lihat kembali, ya, betul-betul mati itu ular. Ya. Jadi hanya dengan mood saja dia bilang mati. Ya. Dan itu dia bisa terapkan kepada siapa saja. Ya. Bukan cuma kepada ular itu. Karena nama ilahi Mumit bertajalli padanya. Ya. Seperti itu sebenarnya hakikatnya nama-nama Tuhan, ketika dia bertajalli secara sempurna pada diri seseorang. Sebenarnya ada orang yang mencari seperti itu misalnya. Tapi bukan kualitas jiwa. Hanya bacaan-bacaan saja, tapi bisa itu teraktual dalam realitas. Jadi boleh jadi kalau mungkin orang baik itu bisa juga, tapi kalau orang jahat boleh jadi fenomena lain lah, mungkin misalnya bantuan sesuatu yang lain terhadapnya. Karena perbuatan seperti yang supranatural itu ada juga bisa lewat dengan perantaraan, misalnya mengkhidmatkan jin atau mengkhidmatkan malaikat. Bahkan bisa malaikat dikhidmatkan. Ada hal-hal tertentu bisa seperti itu. Tapi yang banyak dilakukan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu mengkhidmatkan jin. Dan sebenarnya tidak boleh mengkhidmatkan jin. Ya. Seperti itu, ya. Tapi ada fenomena tertentu kalau dalam hal lain itu karena melatih juga jiwa bisa. Misalnya jiwa bisa misalnya menahan benda-benda keras. Badan menahan benda-benda keras itu hanya dengan jiwa dilatih, mempunyai kekuatan. Ya. Kalau waliullah dia sebenarnya tidak cari jadi dia tidak latih jiwanya untuk itu. Dia tidak pernah latihan untuk itu. Hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi hal seperti itu istilahnya dia dapat sebagai kemampuan dari itu tadi, tajalli nama-nama Tuhan itu. Sebenarnya begini kenyataannya. Semua yang terjadi dalam realitas ini itu tajalli nama-nama Tuhan. Tapi tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Seorang dokter tidaklah menyembuhkan seorang pasien, melainkan pada dirinya itu bertajalli nama Syafi Tuhan, menyembuhkan. Tapi dengan suatu istilahnya pendekatan, obat misalnya, tapi pada tingkat tertentu ya bisa sampai tingkat kesempurnaan hanya berdoa sembuh. Ya seperti itu misalnya. Ya. Seperti tadi ini riwayat yang kita baca, ya. Jadi Imam Ali dia bisa mencabut itu pintu Khaybar bukan dengan kekuatan jasadiyah, tetapi dengan kekuatan ilahiyah. Apa yang dicapkan itu orang cari guys. Iya. Apa yang dibaca-baca itu. Iya. Ya biasa orang cari seperti itu. Jadi ada juga memang kadang seperti itu dengan lewat mantra bisa tercipta. Saya pikir jadi begini menurut pikiran saya, Tuhan itu kan tadi kita bilang pemberiannya itu senantiasa mengalir. Siapa yang cari akan dapat. Tapi jangan hubungkan dengan surga. Ya. Kenapa misalnya fenomena meskipun orang jahat kadang apa yang dia cari dia peroleh,
Karena Tuhan beri siapa yang cari. Tapi itu jangan dihubungkan dengan masalah keselamatan, masalah surga, masalah kebahagiaan ukhrawi. Ya. Orang yang tidak cari saja karama-karama, tidak punya karama misalnya, tapi dia sebagai mukmin bertakwa, baginya surga. Jadi tidak ada juga hubungannya dengan itu. Ya. Ada cerita di zamannya Imam Ja'far Shadiq, ada seorang Yahudi punya kemampuan supranatural. Jadi banyak sekali kemampuannya. Tapi dia kemudian masuk Islam. Ya. Dan kemudian kemampuannya itu juga hilang semuanya, kembali. Ya. Hilang. Tidak ada, tersisa juga. Karena biasanya kemampuan juga itu butuh tirakat mungkin ya. Ketika sudah ditinggalkan itu tirakat, tidak lagi. Ya. Kalbu yang berpotensi akan menerima pancaran wahyu ilhami akan menyaksikan hakikat-hakikat dan akan menyaksikan rahasia-rahasia ayat-ayat dan riwayat-riwayat. Akan tetapi ia tidak akan menjadi nabi dan membawa syariat, karena perkara ini telah berakhir dan tertutup setelah kedatangan Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran, penjelasan riwayat-riwayat terkait permasalahan, ia akan menyaksikan. Misalnya begini, satu misalnya ayat, kan ada ayat mengatakan kalau kalian memakan harta anak yatim ibarat kalian makan api, ya. Nah, seorang wali Tuhan, ia bisa menyaksikan realitas ayat ini terjadi pada diri misalnya yang melakukannya, ya. Tapi bukan lagi dia sebagai nabi. Atau realitas riwayat bahwasanya kalau kalian salat atau bacaan-bacaan salat kita, zikir-zikir kita itu akan menjelma menjadi buah-buahan kah atau apa dan lainnya, itu mereka yang menyaksikannya, kenyataannya itu, realitasnya itu. Ya. Kalau para nabi atau misalnya ma'asumin alaihissalam, apa yang mereka ucapkan itu semua rahasianya sudah tersaksikan bagi mereka. Ya. Kalau misalnya as-salatu mi'rajul mu'min, mi'raj benar mereka ketika salat. Kalau kita ya tidak mi'raj. Ya. Malah kita tanazzul, turun kalau salat. Mengingat yang dalam. Sampai-sampai ada cerita, benar ini kayaknya kejadiannya. Jadi ada seorang murid, saya ingat ceritanya. Jadi ada seorang murid kehilangan kuncinya. Dia sudah istilahnya cari terus kunci itu, kunci kamarnya sebagai pelajar agama, ya. Dia tidak dapat. Dia datangilah dia punya guru bahwa hilang, saya punya kunci, saya tidak dapat. Gurunya bilang, coba kamu salat 2 rakaat, semoga kamu dapat kunci. Salatnya dapat. Salat itu bukan setelah salat. Jadi ketika dia salat, benar-benar dia ingat itu kunci. Ya. Sebenarnya mungkin tadi Ustaz dulunya ini dia menyuruh dia sholat. Setelah dia sholat dia bisa berdoa mungkin. Tapi kenapa? Pas sholat dia karena dia mungkin serang guru itu.
salah itu maksudnya apa namanya Cari salah. Biasa juga saya begitu. Diingat jadi diingat tadi. Koneksinya kali mengenai ke alas. Ya. Ala kuliah. Astagfirullah. Tapi Ibnu Sina itu kalau dia punya masalah dia cari penyelesaiannya dengan salat. Jadi betul Mi itu sebenarnya maksudnya bisa bertawassul dengan salat untuk segala penyelesaian. Tetapi sang murid ini salah enggak, gurunya tahu. Masih istilahnya belumlah mungkin sampai tingkatan bagaimana salatnya. Jadi masih seperti salat kita yang umum ini. Ya. Singkatnya, mesti dengan jalan kalbu untuk mendapatkan pancaran, emanasi, dan iluminasi ma'rifat ini. Jadi bahasa buku kadang juga bahasa susah dipakai. Bahasa ilmiah-ilmiah sebenarnya itu tonji pancaran, itu tonji emanasi, itu tonji iluminasi, ya. Turunnya malaikat dan kasb serta syuhud tidaklah berhubungan di luar diri kita. Tamatsul yakni di dalam diri. Tamatsul itu yakni terjelma, ya. Terjelma dalam bentuk itu disebut tamatsul. Seperti misalnya Hasrat Maryam alaihissalam di ayat suci Al-Quran tentang Malaikat Jibril dikatakan fatamatsalah basyaran sawiya. Jadi malaikat Jibril itu bertamassul. Jadi bukan dia mempunyai lahir di situ. Dia tidak mempunyai jasmania, jasad, ya, tamatsul basyaran, tapi dia tamatsul seperti basyaran sawiya, seorang yang sempurna. Ya. Turunnya wahyu ilhami adalah dalam internal diri serta intuitif. Manusia punya kemampuan meraih makna-makna dari alam transenden dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk misali di alam khayal. Sebagaimana ia di alam materi mempersepsi objek-objek serta membawanya ke alam atas, alam khayal. Dari alam makna ia juga membawanya ke alam bawah. Dirinya menjadi tempat berkumpulnya segala realitas. Jadi begini. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan di alam transend, alam tinggi itu makna yang dia dapat. Tapi dia bisa tamassulkan, ya. Yakni membuat dia dalam bentuk-bentuk, ya. Sebagaimana kita juga bisa dari alam bawah menyaksikan, ya, bendanya dan membuat juga tamassul dalam diri kita. Seperti pohon sekarang yang saya lihat di luar ini kan bukan pohon itu yang pindah di benak saya, tapi saya membuat tamassulnya di dalam diri saya. Ya. Demikian pula dari alam atas, kalau kita mempunyai kemampuan sudah sampai pada alam atas, kita bisa ambil dari alam atas, kemudian kita buat dia tamassul. Bahkan pada tingkat tertentu bisa dia jelmakan dalam bentuk di alam luar. Ini istilahnya lebih lagi, ya. Jadi pada hakikatnya manusia dan setiap maujud adalah ayat dari ayat-ayat Allah, kalimat dari kalimat-kalimat Allah, dan kitab dari kitab-kitab Allah. Manusia adalah sebuah jadwal dari lautan eksistensi,
khususnya insan kamil. Ia adalah jiwa dari alam. Ia mempunyai sisi yang menghadap ke alam ilahiyah serta menerima pancaran dari sisi pancaran, dan sisi lainnya mengarah alam ciptaan sebagai kanal yang mengalirkan emanasi rahmat dari Hak Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin melanjutkan mukadimah tersebut, sangat sedikit lagi atau masih banyak ya. Itu saya crossing saja supaya kita selesai mukadimah hari ini. Yang masih ada sekitar 15 menit lah waktu. Bi ahadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam wa in ikhtalafatil milal wan nihal li ikhtilafil umam. Wa sallallahu ala mumiddil himam min khazainil judi wal karam bil kilil akwam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, di sini saya berenung malam itu, kenapa salawatnya di sini Ibnu Arabi hanya pada Nabi dan keluarganya. Saya tidak percaya yang saya tulis ini bahwa misalnya teksnya seperti ini. Saya pikir mungkin misalnya sesuatu yang ada lain, tapi ini. Jadi saya merujuk lagi di kitab lain, tapi tetap sama. Ini mungkin ada ta'assub mazhab istilahnya kan. Sebagai pecinta Ahlul Bait, tapi teks aslinya. Teks asli. Jadi salawatnya di sini ini, di tulisannya ini saja bil qilil aqwam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tidak ada ashabnya. Dan dia mengatakan ini adalah ya kitab, tidak tahu apakah mukadimahnya juga merupakan bahagian daripada pemberian Nabi. Saya kurang tahu. Tapi apakah mukadimahnya itu kitab merupakan pemberian Nabi? Tapi ini kitab Fususul Hikam itu mukasyafahnya. Ala kulli hal, kita lanjut. Ya, jalan mestilah satu bihadiyatil tarik amam. Jadi jalan mestilah satu. Dalam masalah ini para imam suci alaihissalam telah menegaskannya. Seluruh hikmah-hikmah turun dari maqamul aqdam, maqam ahadiyah. Semuanya tadinya dalam kesatuan dan kekadiman, tapi dalam bentuk keterjagaan, kebergradasian mereka. Kendati pun beragam agama dan mazhab dikarenakan keberagaman umat-umat, satunya adalah Nuh alaihissalam, lainnya adalah Musa alaihissalam, dan atau satunya lagi Isa alaihissalam. Jadi para nabi ini tentunya membawa asli agama, yaitu hakikatnya satu, ya. Dan rahmat Tuhan atas Rasulnya Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sucinya, para imam suci alaihissalam yang menyebarkan niat serta keinginan dari perbendaharaan karunia dan kemuliaan, yaitu dari hakikat-hakikat ilahi dengan ucapan yang paling lurus. Ya. Jadi ini kita terjemahkan secara bebas. Dari teks di atas kita tidak maknai satu persatu ya. Ini juga untuk meringkaskan sebenarnya mukadimah yang saya bawakan di buku ini. Kalau yang panjangnya itu ada penjelasannya. Amma ba'd, adapun selanjutnya, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Nah, ini juga sallallahu alaihi wa alihi. Jadi ini sesuai dengan teksnya di situ. Fa inni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Jadi salawatnya persis seperti salawat kita. Fi mubasyirah urituha fil asril
akhir minal Muharram sana sab'in wa isrin wa sittami'a bimahrusa Dimashq wa biyadihi sallallahu alaihi wa alihi kitab. Jadi masih lagi salawatnya persis betul ya. Kan kalau yang lain kadang sallallahu alaihi wasallam misalnya tidak pakai wa alihinya, atau kalau kita di Indonesia dengan sayyidinanya misalnya sayyidi dan sebagainya, atau mengikutkan sahabat misalnya, tapi belum enggak ya. Ini sudah 3 tempat kita temukan ya. Pertama di atas tadi, kemudian amma ba'd fa inni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ya. Kemudian yang terakhir ini wa biyadihi sallallahu alaihi wa alihi kitabu. Selanjutnya Syekh berkata, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu mubasyirah. Mubasyirah saya beri penjelasan di footnote 4, itu ada footnote 4. Ya, mubasyirah yakni mimpi menggembirakan. Terdapat dalam suatu penjelasan bahwa saya melihat dengan penglihatan batinku, yakni Tuhan mengaruniaku mubasyirah itu. Mimpi sahih. Mimpi sahih bukan atas dasar kehendak saya. Jadi dia menyaksikan keindahan misali Nabi, bukan materi eksternal. Jadi istilahnya tamassul, Nabi bertamassul menyaksikan Nabi ya, secara tamassul misali. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 627 Hijriah di kota Dimashq, yakni Damaskus, Suriah. Dan saya melihat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kitab. Lafaz kitab, kita sedikit menyinggung ini, lafaz kitab mengisyaratkan tentang kumpulan hakikat-hakikat. Jadi sesuatu istilahnya sudah mengandung semua kandungan kalau dia sudah dalam bentuk satu kitab. Yakni kitab mengalamatkan sebagai perbendaharaan hakikat-hakikat. Sementara berada di tangan Nabi Khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa perkara ini bersifat langgeng. Yakni istilahnya bersifat terus-menerus, mungkin maksudnya dikaji dan dibahas oleh manusia. Sebab tangan adalah mazhar penyebaran dan harapan. Faqala li, jadi Nabi berkata padaku, hadza kitabu fususul hikam, khudhu wa kharuj bihi ilan nasi yantafi'una bihi. Faqultu as-sam'u wa ta'a lillah wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ini adalah kitab khusus Al-Hikam, ambillah dan sampaikan kepada manusia sehingga mereka memperoleh manfaat darinya. Saya berkata, kepatuhan dan ketaatan bagi Allah dan Rasulnya serta ulil amr di antara kami, sebagaimana hal ini diperintahkan kepada kami. Tapi namanya ini bukan Ibnu Arabi yang kasih. Sulit kami. Fususul Hikam, ya istilahnya dia memang mukasyafah, dikasih kitab dan kemudian terjemahlah kitab Fususul Hikam ini. Ya, ungkapan ini menunjukkan suatu bentuk permohonan maaf yang berhubungan dengan penyebaran rahasia-rahasia yang diperoleh yang akan disebarluaskan kepada manusia. Sebab seorang arif salik mestilah amanah menjaga rahasia-rahasia yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menampakkannya pada khalayak. Akan tetapi hal ini dilakukannya semata-mata karena mematuhi dan menaati perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada dasarnya seorang urafa atau seorang wali itu sebenarnya banyak di dalam dirinya itu rahasia-rahasia. Cuma dia sebagai istilahnya adab seorang wali itu tidak boleh mengomongkan rahasia-rahasia yang didapat tersebut, kecuali mungkin dalam sebuah konteks-konteks tertentu yang boleh jadi atas dasar perintah misalnya
Seperti Syekh Akbar ini diperintah sama Nabi memang. Sekiranya tidak ada perintah dari Nabi, itu mengkhilafi kewaliannya kalau dia menceritakan rahasia-rahasia yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya suatu hari Pak Amrin jadi wali ya, kemudian dia mendapatkan mukasyafah, dia pergi cerita sama kita, itu menyalahi. Ya. Jadi harus disimpan sendiri. Yang mengaku wali. Nah, itu lebih parah lagi. Apalagi kalau mengaku. Wali kelas. Dilantik. Wali kelas. Wali bagi anaknya. Ya. Penamaan kitab dengan khusus hikam, al-hikam, saya kira ini agak panjang, silakan kita baca saja. Ya, agak panjang ini. Tapi ini mungkin urgen ya, saya singgung. Jadi penamaan kitab dengan khusus al-hikam mengandung makna bahwa kaus nuzul ya dan kaus su'ud, apabila keduanya ditinjau satu bentuk lingkaran, maka kedua busur ini melingkar pada kalbu waliullah. Sebab arif dalam 4 perjalanan itu melewati makam-makam secara gerak busur turun dan busur naik. Dan karena kedua busur ini adalah suatu lingkaran yang memiliki hubungan dengan kalbu insan kamil, maka kalbu insan kamil ibarat permata bagi lingkaran tersebut. Sebenarnya fasun itu, ini yang disebut fasun, batu cincin permata ini disebut fasun. Khusus jamaknya ini fasun, yakni permata-permata batu ini. Ya. Ya. Dan karena kedua busur ini adalah suatu lingkaran yang memiliki hubungan dengan kalbu insan kamil, maka kalbu insan kamil ibarat permata bagi lingkaran tersebut. Dikarenakan dalam kitab ini dibahas tentang kekhususan zati, esensial kalimat-kalimat ilahi, dalam hal ini insan kamil, dari Hazrat Nabi Adam alaihissalam hingga Hazrat Nabi Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka merupakan kalimat-kalimat sempurna hak subhanahu wa ta'ala. Jadi isinya itu fususul hikam, ada 27 istilahnya kalau kita mau sebut fasun. 27 bab, 27 fasun disebutkan di situ. Misalnya fasun tentang Nabi Adam. Misalnya ini kan mestinya di sini fasun hikmah ilahiyah fi ya dalam firman atas Adam. Ya, ini fi kalimatil adamiyah. Kalau judul bahasa Arabnya ini fasu hikmatin ilahiyah fi kalimatin adamiyah. Ya. Jadi permata hikmah ilahiyah dalam firman atas Adam, kita terjemahkan. Suatu hari nanti insya Allah saya bawa kitabnya, ya. Kitab khusus. Yang mana mereka merupakan kalimat-kalimat sempurna. Jadi tadi saya singgung ada 27. Jadi kan kalau di ayat suci Al-Quran ada 25 disinggung, termasuk hasrat Luqman, ya. Tapi di situ ada 2, kalau tidak salah Nabi Sais salah satunya, yang satunya enggak. Jadi di Al-Quran disebutkan 25 nabi dan rasul kan, selain hasrat Luqman, ya. Tapi di sini juga disebutkan hasrat Luqman kalau tidak salah di khusus Al-Hikam ini. Ditambah juga dengan Nabi Sais. Ya, Nabi Haidir ada mungkin namanya yang lain, ya. Nanti kita lihat. Ya. Jadi itu ada 27 insan kamil. Makanya setiap bab dari kitab ini dinamakan dengan fasun, permata cincin. Demikian pula karena kalbu adalah tempat berkumpulnya hakikat serta lingkaran tersebut merupakan pergerakan ilmu, maka kalbu yang berkedudukan permata menjadi wadah intisari hikmah.
Permata itu adalah anbiya ilahi alaihissalam, yang merupakan kalimat-kalimat eksistensi ilahi dan tempat turunnya intisari hikmah-hikmah. Jadi mereka disebut dengan fusus al-hikam dan diperkenalkan setiap dari mereka sebagai fasun khusus. Sebab setiap dari mereka kalbunya menjadi tempat turunnya rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah ilahi. Kemudian ini ada teks Arab panjang diterjemah, saya terjemahkan saja itu. Yakni istilahnya pengakuannya Syekh Akbar sendiri. Oleh karena itu saya realisasikan maksud dan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya murnikan niatku serta maksud dan kesungguhanku untuk mengungkap kitab ini sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagiku, tanpa penambahan dan pengurangan. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikanku serta seluruh keadaan-keadaanku dalam mengungkap kitab ini termasuk dari hamba-hambanya yang syaitan tidak punya jalan berkuasa atasnya, khususnya pada semua apa yang jari jemariku menuliskannya, lisanku menjelaskannya, serta batinku menjelajahinya lewat curahan suci dan hembusan ruhani dalam kalbuku yang dikukuhkan dengan keterjagaan, sehingga saya adalah seorang penerjemah. Di sini saya beri penjelasan, ya. Jadi diberi penjelasan penerjemah di sini, ungkapan beliau sebagai penerjemah mengindikasikan bahwa kalimat-kalimat dalam kitab ini bukan berasal langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang diperolehnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makna-makna. Jadi dia mendapatkannya makna-makna dan beliau kemudian menuangkannya dalam pakaian lafaz-lafaz. Jadi mukasyafah para wali itu sebenarnya adalah makna. Jadi ada mukasyafah suri namanya, ada mukasyafah maknawi. Jadi makna-makna yang diperoleh kemudian beliaulah yang mengungkapkan dalam bentuk lafaz, bukan seorang yang menghukumi. Dengan itu apabila seorang ahlullah pemilik kalbu yang memperoleh informasi tentangnya, maka ia sungguh akan mengetahui bahwa ini dari makam takdis, bersih dari tujuan-tujuan nafsani yang dalamnya dimasuki penutupan hakikat. Saya berharap Hak Subhanahu wa Ta'ala tatkala mendengar doaku, ia mengabulkan seruanku. Maka dari itu saya tidak menuangkannya kecuali apa yang dituangkan kepada aku. Dan dalam tulisan ini saya tidak turunkan kecuali apa yang diturunkan pada aku. Dan saya bukanlah seorang nabi dan bukan seorang rasul, akan tetapi saya adalah pewaris dan penanam bagi akhiratku. Ya, saya beri penjelasan dikarenakan kenabian tasyri'i dan risalah telah berakhir dengan kedatangan Nabi Khatam Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau Syekh Ibnu Arabi adalah pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyu ilham, yaitu mubasyirah ini dan mukasyafah irfani. Ya, ini ada terakhir. Karena itu dengarkanlah apa yang dari Tuhan serta kembalilah kepada Tuhan. Dan karena apa yang saya bawa kamu telah dengar, maka pelajarilah ia. Kemudian dengan wasilah pemahaman ucapan yang global, detailkanlah serta kumpulkanlah. Ketika itu letakkanlah dalam ikhtiar orang-orang yang menginginkannya, jangan kamu halangi. Ini adalah suatu rahmat yang meliputimu, maka luaskan dan sebarkanlah. Wa minallahi arju an akuna mimman uyyida fata'ayyada wa quyyida bisyar'il muhammadil mutahhar fataqayyada wa qayyada wa hasyarna fi zumratihi kama ja'alna min ummati. Dan saya berharap kepada Tuhan termasuk orang-orang yang ditetapkan dan menerima ketetapan serta konsisten dengan syariat suci Muhammadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga heran kenapa Syekh Akbar Ibnu Arabi itu sangat istilahnya memberi penekanan masalah ini, ya, masalah waqayyid, ya, fata'ayyada waqayyid bisyar'i Muhammadi mutahhar fataqayyada.
wa qayyada, ya. Ya. Maksudnya dan semoga dan menerima ketetapan serta konsisten dengan syariat suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima keterikatan itu dan mengikat yang lainnya. Ya. Jadi istilahnya beliau ini memberikan kita suatu pemahaman dari segi irfan, dari segi sair suluk harus konsisten dengan syariat suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini kita punya pembahasan pada sore hari ini, irfan teoritisnya. Insyaallah kita akan memasuki isinya, yang mana fa'awwalu ma'alqahul malik alal abdi min zalika fassu hikmatin ilahiyah fi kalimatin adamiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. صبري لا لن أعيا حري خيري يا